bahwa dalam pelaksanaan seleksi tentunya ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil. Jadilah bagian dari prajurit TNI Angkatan Darat yang baik. Selamat datang, selamat berjumpa kembali tentunya bersama kami di sini di podcast Kodim 0821. Dan seperti biasa tentunya saya senang sekali bisa hadir pada kesempatan kali ini membersamai Anda semua yang tentu saja saya tidak sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Kodim 0821 Lumajang, yakni bersama dengan Letnan Kolonel Arhanud Anton Subandi SAP. Apa kabar Komandan? Alhamdulillah sehat, Mbak. Baik, luar biasa. Sore ini kita akan mengajak ya seluruh masyarakat Lumajang untuk menyimak perbincangan kita lebih jauh. Karena pada kesempatan ini kita juga ada beberapa hal yang akan kita bahas terkait dengan penerimaan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat 2025. Nah, sebelum kita ulas lebih jauh, mungkin di awal terkait dengan tema kali ini ada kabar gembira tentunya ya untuk masyarakat Lumajang. Betul, terkait dengan tema kita kali ini bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Lumajang. Komandan mungkin bisa disampaikan. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mbak. Jadi bagi masyarakat Lumajang sekalian, ada kabar gembira untuk para pemuda dan pemudi wilayah Kodim Lumajang terkait penerimaan atau rekrutmen prajurit TNI AD, Mbak. Di tahun ini TNI AD itu membuka secaba PK gelombang kedua dan juga secata PK gelombang ketiga. Tentunya ini adalah kesempatan besar ya bagi para remaja kita untuk mendaftar, karena yang kemarin mungkin belum beruntung sehingga saat ini bisa bergabung dengan TNI AD, khususnya bagi remaja yang kemarin sudah habis umurnya. Sekarang TNI AD memberikan persyaratan khusus untuk umur dan tinggi badan. Untuk umur sendiri, Caba PK dan Cata PK ini minimal umur 17 tahun 10 bulan dan maksimal umur 24 tahun pada saat pembukaan pendidikan. Nah, untuk tinggi badan sendiri, secaba PK itu minimal tingginya 163 cm, Mbak. Dan untuk Cata PK ini minimal 158 cm. Perubahan usia dan batas tinggi badan ini adalah merupakan upaya dari TNI AD, khususnya untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi pemuda terbaik bangsa Indonesia yang memiliki potensi untuk bergabung menjadi prajurit TNI AD. Namun mungkin terhalang oleh batas usia ataupun tinggi badan, Mbak. Baik, izin Komandan, tentunya ini luar biasa sekali ya, sebuah kesempatan bagi pemuda-pemudi di Kabupaten Lumajang. Betul. Kalau boleh tahu, apakah ada tata cara atau mekanisme tersendiri untuk pendaftaran ini, Komandan? Oh, tentunya ada, Mbak. Jadi untuk tata cara pendaftaran, itu yang pertama, si calon ini mendaftar bisa melalui online maupun offline. Untuk online itu melalui website, nanti bisa diketik aja di Google ya Mbak ya, itu udah langsung muncul tentang rekrutmen TNI AD. Kemudian yang kedua, calon mengisi isian pada formulir online untuk selanjutnya mencetak formulir tersebut, yaitu belangko dinas, belangko Rikmin, dan juga belangko riwayat hidup. Kemudian masih banyak nih Mbak ya. Yang ketiga, ini ada para calon ini datang ke tempat kami, khususnya di Ajendam ya, Ajendam atau Ajenrem. Kalau Ajendam itu tempatnya di Surabaya, kalau Ajenrem itu tempatnya di Malang, dengan membawa formulir pendaftaran tentunya yang sesuai dengan jadwal validasi yang ada di website kami. Kemudian yang keempat, setiap calon yang datang untuk validasi langsung dilaksanakan pengukuran tinggi badan dan juga tentunya berat badan, serta ada pemeriksaan tindik Mbak ya, tindik, kemudian tato. Kemudian calon juga yang tidak memenuhi syarat ini dapat langsung ditolak atau dipulangkan karena tidak memenuhi syarat seperti tadi ada tindik,
status dan sebagainya. Ya. Kemudian persyaratan yang berikutnya setelah resmi terdaftar sebagai peserta seleksi, maka calon ini menerima penjelasan dari panitia tentunya terkait tata cara pengisian belangko, kemudian belangko Rikmin, kemudian juga belangko riwayat hidup yang nantinya akan dibawa pada saat pelaksanaan pemeriksaan atau ujian dari tingkat Panda. Demikian, Mbak. Oke, baik. Nah, sementara untuk jadwal pendaftaran, tentu ada jadwal tertentu. Kemudian untuk seleksinya juga ini akan dijelaskan begitu oleh Komandan, silahkan. Ya, kalau untuk pendaftaran, Mbak ya, ataupun seleksi, ini kan ada dua. Kita kan yang pertama untuk Caba PK. Caba PK gelombang 2 ini untuk pendaftaran online itu mulai tanggal 11 September sampai dengan 9 Oktober. Nah, untuk validasinya sendiri itu mulai tanggal 15 September sampai dengan 11 Oktober 2025. Kemudian terkait pembukaan pendidikan itu pada tanggal 13 November 2025. Itu untuk Caba PK. Ya. Nah, untuk yang Cata PK untuk gelombang 2 ini pendaftaran online itu mulai tanggal 11 sama yang di atas sama-sama tanggal 11 September sampai dengan 23 Oktober. Sedangkan validasinya itu mulai tanggal 15 September sampai dengan 25 Oktober. Kemudian untuk pembukaan pendidikan Cata PK gelombang 2 ini dibuka pada tanggal 11 November, Mbak, 2025. Sedangkan untuk seleksi ini, jadwal pelaksanaan seleksi sendiri akan disampaikan pada saat mereka validasi atau daftar ulang ke tempat kami. Demikian, Mbak. Baik, berarti ini masih ada waktu, masih cukup panjang tentunya bagi para pemuda-pemudi di Kabupaten Lumajang untuk turut bergabung nantinya, Komandan. Betul sekali, Mbak. Iya. Baik, luar biasa. Dan tentunya akan ada proses, mungkin ada mekanisme juga bagaimana proses terkait dengan norma sanksi. Nah, mungkin di sini juga akan disampaikan oleh Komandan. Silahkan. Nah, betul, Mbak. Ini perlu kita ketahui bersama, khususnya masyarakat Lumajang, apa dan bagaimana terkait proses serta norma seleksi. Ya. Ini saya jelaskan. Untuk yang pertama bahwa yang menentukan lulus ataupun tidak lulus dalam seleksi itu adalah kemampuan kita sendiri dan tidak terpengaruh pada oknum tanda kutip ini, Mbak ya, yang berjanji-janji dapat menolong atau meluluskan mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, calon ini harus bersedia ditempatkan dalam salah satu atau seluruh kecabangan yang ada di lingkungan TNI AD, serta bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Namanya kita orang Indonesia, harus berani semua daerah kita kunjungi. Betul. Begitu. Kemudian ada lagi untuk panitia, ini akan selalu bertindak jujur, Mbak ya. Kadang kan kemarin-kemarin pasti ada banyak masyarakat yang bertanya-tanya, ini bagaimana, itu bagaimana, prosesnya bagaimana, jujur atau tidak jujur. Nah, ini saya tegaskan di sini bahwa panitia akan bertindak jujur, objektif, adil, dan juga transparan. Kemudian selama proses pendaftaran sendiri sampai dengan RIK atau uji ini gratis, Mbak, gratis, tidak dipungut biaya. Demikian, Mbak. Baik, jadi semuanya gratis. Jadi seluruh pemuda-pemudi di Kabupaten Lumajang harus banget turut serta, begitu, Komandan. Betul. Nah, tentu akan ada ajakan juga ini mungkin, Komandan. Mumpung masih ada waktu, ada kesempatan, boleh mungkin arahan sekaligus ajakan untuk seluruh pemuda-pemudi di Kabupaten Lumajang turut serta mendaftar dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat 2025. Silahkan. Terima kasih, Mbak. Untuk masyarakat Lumajang sekalian, khususnya para pemuda dan pemudi, saya mengajak dan mengarahkan seluruh pemuda dan pemudi, khususnya yang berada di wilayah Lumajang, ini untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Kesempatan tidak datang dua kali, Mbak. Kan gitu. Jadi bagian dari garda terdepan dalam menjaga kedaulatan, persatuan dan keutuhan bangsa.
negara Republik Indonesia tentunya. Kemudian ingatlah, menjadi seorang prajurit itu bukan hanya pekerjaan, tetapi adalah panggilan jiwa. Disinilah kalian akan ditempa menjadi pribadi yang berdisiplin, berkarakter, memiliki jiwa juang, serta berkesempatan untuk mengabdi sepenuh hati untuk bangsa dan negara Indonesia. Untuk itu, kepada seluruh pemuda dan pemudi, persiapkan diri sejak sekarang, baik fisik maupun mental kita. Lengkapi semua persyaratan administrasi dengan benar dan jujur. Kemudian tetap jaga kesehatan, jauhi narkoba dan juga pergaulan yang negatif. Kemudian saya berharap kepada pemuda dan pemudi, apabila belum jelas maka tanyakan langsung atau datang langsung ke Kodim atau koramil-koramil terdekat untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas terkait pendaftaran ini. Ingat, pendaftaran ini, saya ulangi lagi, pendaftaran ini adalah gratis, tidak dipungut biaya. Hindari calo yang menjanjikan lulus seleksi. Tidak ada calo-calo sekarang, Mbak, gratis. Demikian, Mbak. Terima kasih. Terima kasih Letnan Kolonel Arhadut Antosuwandi SAP, luar biasa sekali. Tentu ini juga sekaligus ajakan untuk pemuda-pemudi di Kabupaten Lumajang turut serta dalam rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat 2025 yang pasti adalah gratis tentunya ya. Betul. Baik, itu tadi tentunya perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Saya Ajeng Prawestri tentunya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama, Mbak. Salam sehat dan sukses selalu. Dan akhirnya sampai jumpa.